Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ribu Harsati, NIM 0508518884, Program Studi Sistem Informasi UPBJJ Palu. Saya akan menjelaskan tentang praktikum tugas 1 basis data, yaitu membuat Entity Relationship Diagram (ERD). Dengan soal, pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Yang pertama, tahap-tahap pembuatan ERD yaitu 1. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terlibat dalam sistem database tersebut. 2. Menentukan atribut-atribut atau file dari masing-masing entiti beserta kunci key-nya. 3. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci tamu (foreign key). 4. Menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. 5. Melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif non-key. Selanjutnya ini yaitu object entity relationship, yaitu menggunakan gambar entity dan atribut entity lemah, relationship lemah, atribut multiple atribut divis, tidak spesifik, tidak spesifik, 0,1, 1,1, 0,n, 1,n. Untuk langkah pertama, tahapan pertama membuat ERD yaitu 1. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait. Untuk melakukan identifikasi seluruh entiti, Anda harus dapat memahami setiap kalimat dari kasus sampai menemukan entitas. Entitas adalah objek atau konsep utama dalam kasus yang memiliki atribut dan dapat berelasi dengan entitas lain. Dari contoh kasus dapat diidentifikasi 3 entitas, yaitu 1. Mahasiswa yang mewakili mahasiswa yang mengambil mata kuliah. 2. Mata kuliah mewakili mata kuliah yang ditawarkan dan diambil oleh mahasiswa serta diajar oleh dosen. 3. Dosen mewakili dosen yang mengajar mata kuliah. Dalam bentuk ERD, tampilan awal ERD yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Terus selanjutnya tahap kedua. Tahapan kedua yaitu menentukan atribut-atribut atau file dari masing-masing entiti beserta kunci key-nya. Atribut atau properti atau karakteristik dari entitas, saya akan menentukan atribut utama berdasarkan konteks kasus, fokus pada yang relevan, tidak perlu semua atribut dunia nyata. Pada tahapan 2 yaitu menentukan atribut dari entiti yang telah teridentifikasi pada tahapan 1. Dalam kasus tidak dijelaskan atribut secara entiti secara rinci. Jika kasus tersebut menyebutkan secara rinci atribut yang terjadi, maka atribut tersebut harus dituliskan sesuai dengan penjelasan kasus. Namun jika kasus tersebut tidak menyebutkan, maka Anda dapat menentukan secara intuisi atau penalaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh berikut. 1. Mahasiswa memiliki atribut NIM, nomor induk mahasiswa, dan nama mahasiswa. 2. Mata kuliah memiliki atribut kode mata kuliah, nama mata kuliah. Dosen memiliki atribut NID, nomor induk dosen, nama dosen. Seperti yang digambarkan pada diagram ERD berikut. Terus tahap 3 membuat ERD yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci tamu (foreign key). Setelah mendapatkan entiti dari atribut, tahapan ketiga adalah melakukan identifikasi relasi yang memungkinkan beserta kunci tamu (foreign key). Dalam menentukan relasi, salah satu cara untuk memudahkan adalah dengan memuat matriks relasi antara entitas. Bisa dilihat di dalam tabel matriks relasi
Tabel di atas merupakan tabel matriks relasi yang memungkinkan antara setiap entiti. Cara membaca matriks relasi tersebut adalah bisa dari ke kiri ke kanan. Sebagai contoh, mahasiswa dengan mata kuliah, maka relasi yang terjadi adalah meregistrasi. Dosen dengan mata kuliah berarti mengajar. Sedang mata kuliah mahasiswa diregistrasi, mata kuliah diregistrasi mahasiswa dan diajarkan oleh dosen. Tahap selanjutnya, dari matriks tersebut bisa ditampilkan tampilan yaitu meregistrasi, diregistrasi, dan mengajar. Relasi antar entitas yaitu meregistrasi. Meregistrasi relasi antara mahasiswa dan registrasi mata kuliah. Seperti ini gambarannya. Mahasiswa melakukan proses registrasi untuk mendaftarkan mata kuliah. Relasi ini menggambarkan bahwa seorang mahasiswa dapat melakukan beberapa registrasi mata kuliah. Selanjutnya diregistrasi. Relasi antara registrasi mata kuliah dan mata kuliah. Relasi ini menunjukkan registrasi mata kuliah untuk setiap mahasiswa. Artinya, setiap registrasi mata kuliah mengacu pada mata kuliah tertentu. Mengajar. Relasi selanjutnya itu mengajar. Mengajar relasi antara dosen dan mata kuliah. Menggambarkan bahwa seorang dosen mengajar mata kuliah tertentu. Sebuah mata kuliah diajar oleh satu atau lebih dosen dan seorang dosen dapat mengajar beberapa mata kuliah. Pada diagram ini terlihat siklus di mana mahasiswa melakukan siklus meregistrasi pada suatu registrasi mata kuliah yang mana registrasi terkait langsung dengan suatu mata kuliah. Selain itu, mata kuliah tersebut diajar oleh dosen yang ditunjuk melalui relasi mengajar. Dengan demikian, sistem ini mendeskripsikan bagaimana mahasiswa mendaftar ke berbagai mata kuliah yang tersedia dan dosen yang bertanggung jawab mengajar mata kuliah tersebut. Diagram ini menyediakan kerangka konseptual untuk sistem manajemen akademik yang memungkinkan 1. Manajemen data mahasiswa dan identitas mereka. 2. Pengolahan mata kuliah yang tersedia untuk didaftarkan. 3. Proses pendaftaran mata kuliah oleh mahasiswa melalui entitas registrasi. 4. Pengaturan dosen yang mengajar mahasiswa pada mata kuliah tersebut. Kesimpulannya, dengan mengikuti tahapan ini, RND yang dihasilkan akan akurat dan berguna untuk merancang basis data. Proses ini membantu memastikan bahwa model data sesuai dengan kebutuhan sistem perguruan tinggi seperti mencegah kesalahan dalam pengambilan mata kuliah. ERD ini menggambarkan suatu sistem yang efisien untuk mengelola data akademik terkait mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Sistem ini memfasilitasi proses registrasi mata kuliah oleh mahasiswa serta penugasan dosen sebagai pengajar mata kuliah. Struktur ini memudahkan pengelolaan data yang saling terkait dan memudahkan pengembangan sistem informasi akademik yang komprehensif. Terima kasih telah menonton. Saya harap ERD ini membantu memahami struktur basis data untuk kasus ini. Cukup sekian dan terima kasih. Tampilan ketiga ERD dari tahapan ketiga yaitu meregistrasi. Meregistrasi relasi antara mahasiswa dan registrasi mata kuliah. Diregistrasi relasi antara registrasi mata kuliah dan mata kuliah. Relasi ini menunjukkan registrasi mata kuliah untuk setiap mahasiswa. Sedangkan mengajar,
relasi antara dosen dan mata kuliah, menggambarkan bahwa seorang dosen mengajar mata kuliah tertentu. Tahap selanjutnya yaitu tahapan keempat, membuat ERD, yaitu menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Langkah berikutnya adalah penambahan relasi sesuai dengan hasil identifikasi relasi. Untuk penambahan relasi Anda dapat melihat pada tabel 3 matrik relasi berikut. Berikutnya adalah sesuai dengan tahapan keempat, yaitu penambahan derajat kardinalitas Dalam penambahan derajat kardinalitas, Anda harus memahami kasus antar entiti. Apakah antar entiti tersebut satu ke satu, satu ke banyak, atau banyak ke banyak? Untuk mendeteksi derajat kardinalitas, perhatikan ringkasan dari kasus sebagai berikut. Ini mahasiswa. Contoh diagram berikut ini yaitu mahasiswa. Banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. Banyak mahasiswa meregistrasi mata kuliah. Terus selanjutnya banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah. Sehingga dari ringkasan kasus tersebut terbentuk derajat kardinalitas sebagai mahasiswa dengan mata kuliah adalah MN, banyak ke banyak. Dokter dengan mata kuliah adalah 1M, satu ke banyak. Hasil dari penambahan derajat kardinalitas menghasilkan ERD yang saling terhubung dan tergambar lebih lengkap. Cara membaca diagram di atas ada sebagai berikut. Mahasiswa dan mata kuliah dapat dibaca banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah, minimal satu mata kuliah. Dosen dengan mata kuliah dapat dibaca satu dosen mengajar banyak mata kuliah, namun satu mata kuliah hanya diajar oleh dosen. Seperti ini gambaran tampilan ERD untuk tahapan keempat. Tahapan keempat dan penjelasannya ada di atas. Selanjutnya tahapan kelima, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif non-key. Untuk tahapan terakhir adalah tahapan kelima, yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif non-key. Pada gambar dapat Anda lihat relasi yang banyak ke banyak, yaitu antara mahasiswa dan mata kuliah. Jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atributnya adalah primary key dari setiap entiti yang terhubung. Untuk tampilan final ERD yaitu sebagai berikut. Penjelasan entitasnya, mahasiswa merupakan entitas merupakan entitas utama untuk mempresentasikan mahasiswa dalam sistem. Sedangkan atribut memiliki atribut yaitu NIM, dan nama mahasiswa. Dosen entitas, sedangkan dosen entitas yang mempresentasikan dosen yang mengajar mata kuliah. Atribut yang dimiliki yaitu NIM dan nama dosen. Jadi yang dimiliki nomor induk dosen dan nama dosen. Mata kuliah entitas yang menggambarkan mata kuliah yang tersedia untuk didaftarkan oleh mahasiswa. Atribut yang dimiliki yaitu kode mata kuliah sebagai primary key dan nama mata kuliah. Terakhir, registrasi mata kuliah, yaitu entitas yang berfungsi sebagai penghubung antara mahasiswa dan mata kuliah yang didaftarkan, yaitu NIM dan kode mata kuliah. Relasi antar entitas.